Teman-teman yang baik, selamat siang, selamat bertemu kembali dalam pembahasan kita. Sebagaimana saya janjikan minggu yang lalu, saya akan mempersiapkan satu video singkat yang berisi presentasi pembahasan tentang gelar anak manusia yang sudah kita diskusikan. Ini satu gelar yang kita sadari ini cukup sulit untuk bisa kita refleksikan lebih lanjut. Satu pertemuan sudah kita sediakan untuk membaca, kemudian untuk mendiskusikan bersama, dan betapa banyak kekayaan refleksi iman yang juga muncul, yang sudah kita tangkap dalam studi kita dan sudah kita bagikan dalam diskusi kita minggu yang lalu. Maka apa yang akan saya berikan dalam kesempatan ini lebih untuk menarik benang-benang merah, bukan suatu kesimpulan final ya. Kalau kita membaca literatur tentang anak manusia ini, orang sangat menyadari kompleksitas persoalan tentang anak manusia. Asal-usulnya dari mana? Maknanya apa? Ketika digunakan oleh Yesus, apa yang dimaksudkan oleh Yesus ketika dia menyebut dirinya sebagai anak manusia? Muncul juga pertanyaan yang dalam pertemuan kemarin itu kita bahas. Mengapa gelar ini hanya dipergunakan oleh Yesus untuk menyebut dirinya? Sehingga menjadi suatu identifikasi personal bagi Yesus. Sementara orang-orang lain, para murid, orang-orang yang berjumpa dengan Yesus tidak pernah menggunakan sebutan ini untuk menyebut Yesus. Kali lalu kita bertanya, kalau ini gelar yang sangat penting oleh Yesus, mengapa jemaat perdana tidak menggunakan gelar itu? Kalau ini sangat berarti untuk Yesus, mengapa para penginjil tidak pernah menyebut Yesus itu dengan sebutan anak manusia? Bahkan juga Paulus yang menulis surat-suratnya itu sebelum Injil juga tidak pernah menampakkan suatu interest, suatu minat khusus untuk menyebut Yesus ini sebagai anak manusia. Nah, satu ungkapan yang bisa kita baca dari artikel yang juga sudah saya cantumkan di LMS dari Romo Francis Moloney itu, semakin orang mendalami topik tentang anak manusia ini, dibayangkan orang itu semakin menggali lubang yang semakin dalam. Dan semakin orang menggali lubang ini, semakin orang tidak menemukan jalan untuk keluar dari situ. Artinya apa? Ini hal yang sudah saya sebutkan minggu yang lalu. Ini pertanyaan-pertanyaan yang seringkali tidak memperoleh suatu jawaban yang pasti. Tidak memperoleh jawaban yang tegas bagaimana persoalan ini memang harus dijawab. Maka ini kita melihat ada suatu kompleksitas di dalam pembahasan sebutan anak manusia ini. Karena berbeda dari sebutan-sebutan yang lain. Sebutan anak manusia lebih digunakan oleh Yesus untuk menyebut dirinya sendiri. Tidak seperti anak Allah, Kristus, Tuhan yang digunakan oleh orang-orang di sekitar Yesus untuk menyebut siapa Yesus. Kita ingatkan gelar ini hanya digunakan oleh Stefanus, lalu 2 kali itu muncul di dalam Injil Yohanes, 2 kali lagi muncul di dalam kitab Wahyu. Tetapi sebagian besar penggunaan sebutan anak manusia ini keluar dari mulut Yesus sendiri untuk menyebut dirinya. Nah, tentang penggunaannya, kita kemarin juga sudah menyebut bahwa sejak Rudolf Bultmann itu menulis The Theology of the New Testament sekitar tahun 1952, orang sudah mulai mengidentifikasi 3 model penggunaan anak manusia itu. Yang pertama adalah untuk bicara tentang kuasa Yesus. Kuasa Yesus di dunia ini, sekarang ini. Dia berkuasa untuk mengampuni dosa. Anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Berarti ada suatu otoritas, kuasa di dalam diri Yesus yang sudah dipergunakan ketika Yesus ada di dalam pelayanan publiknya di tengah-tengah manusia ini. Jadi ini model penggunaan yang pertama. Penggunaan yang kedua, dan ini yang paling umum dijumpai di dalam tulisan-tulisan Perjanjian Baru, adalah menggunakan gelar anak manusia ini untuk berbicara tentang derita dan kematian.
Ya, bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan, dia akan ditolak oleh para imam, oleh para penatua, oleh para pemimpin, sampai pada akhirnya dia akan wafat di salib dan kemudian akan bangkit. Penggunaan yang ketiga adalah berkaitan dengan kedatangannya kembali. Maka anak manusia di sini digambarkan sebagai sosok atau figur eskatologis yang dalam kemuliaannya akan datang kembali. Nah, praktis sejak Bultmann ini para penulis, para penafsir itu seide, ya, tentu dengan catatan-catatan masing-masing, ya. Tidak semua itu sangat setuju dengan pembedaan 3 kriteria oleh Bultmann ini, karena ada catatan-catatannya. Juga ketika bicara tentang kuasa Yesus di dunia ini, ada unsur juga refleksi eskatologisnya. Ketika bicara tentang penderitaan Yesus, orang sudah juga bicara tentang kenyataan eskatologisnya, kemuliaan yang akan diterima oleh Yesus. Tetapi ini 3 model penggunaan yang cukup umum kita temukan di dalam Injil-Injil kita. Ya, maka ini sudah kita pelajari dan ini cukup mudah untuk kita pahami. Yang kedua yang sudah kita diskusikan adalah soal asal-usulnya. Ya, pasti kalau ada istilah-istilah yang digunakan oleh Yesus dalam perjanjian baru, kecenderungan utama kita adalah menelusuri jejak-jejak penggunaannya dalam perjanjian lama. Dan sudah selalu kita ulang, ada Yehezkiel di bab 2, di bab 3 yang mempunyai juga sebutan anak manusia. Dan tampak di situ bahwa sebutan anak manusia itu digunakan oleh Allah untuk menyapa Yehezkiel. Hai anak manusia. Nah, ini tidak punya kaitan dengan gelar tertentu, tidak punya kaitan dengan suatu sosok atau figur eskatologis tertentu. Tetapi ini adalah sebutan yang digunakan oleh Allah untuk menyapa sang nabi, untuk menyapa Yehezkiel. Karena itu lalu kaitannya dengan sebutan itu ketika digunakan oleh Yesus tidak banyak. Maka orang juga hanya menyebut ya bahwa anak manusia itu muncul di dalam kitab Yehezkiel. Tapi apakah sebutan di dalam Yehezkiel itu lalu mempengaruhi cara Yesus menyebut dirinya sendiri sebagai anak manusia? Nah, itu tidak banyak ditemukan pendasarannya. Selain itu juga kita temukan penggunaan anak manusia ini dalam suatu, ya ini cara berbahasa, cara bicara Semit, ya, terutama di dalam kasanah bahasa Aram itu. Ya, bar enas atau bar enos itu anak manusia. Yang kemarin kita katakan bahwa anak manusia itu bisa berarti macam-macam, bisa seseorang atau bisa seorang atau juga bicara tentang umat manusia ini. Nah, ketika digunakan untuk menyebut Yesus, lalu ini tidak bicara tentang suatu kolektivitas. Dia tidak mempunyai makna kolektif, mewakili anak manusia itu mewakili seluruh kesatuan komunitas beriman. Tetapi penggunaan oleh Yesus selalu menyebut hanya pribadi, dirinya. Bisa jadi juga seperti dibahas oleh Gesa Vermes dalam diskusinya dengan Fitz Meyer, sebutan bar enos ini merupakan suatu kasanah bahasa pada masa itu, pada zaman-zaman ya perjanjian baru dan sesudahnya dalam tradisi bahasa Aram untuk mengganti kata aku. Nah, supaya tidak menyebut aku dan menempatkan dirinya sebagai fokus, sebagai yang utama, orang mengatakan anak manusia. Nah, aku mau tidur, lalu diganti menjadi anak manusia mau tidur. Nah, anak manusia akan berkuasa, itu sama dengan aku akan berkuasa. Nah, ini mendapat porsi diskusi yang cukup panjang di dalam studi tentang anak manusia, terutama dalam diskusi Gesa Vermes dengan Fitz Meyer yang sedikit pokok-pokok bahasanya itu bisa kita baca dalam artikel yang saya kirimkan di LMS minggu yang lalu itu dari Romo Denehu. Itu praktis bicara juga soal diskusi yang muncul antara Gesa Vermes dan Fitz Meyer dalam hal penggunaan sebutan anak manusia ini dalam kasanah bahasa Aram ya untuk mengganti kata aku atau kata sandang aku. Nah, yang akan mendapat banyak porsi perhatian tentang asal-usul sebutan ini adalah kitab Daniel bab 7. Ya,
Maka dibaca kitab Daniel bab 7 itu dalam penampakan kepada Daniel, dan di situ akan kita lihat ada sosok seperti anak manusia yang datang dari langit, ya. Dan ini merupakan personifikasi dari sebuah komunitas. Sehingga kita bisa mengatakan anak manusia di dalam kitab Daniel itu tidak menunjuk pada satu orang saja. Tetapi anak manusia itu adalah kolektivitas, satu kesatuan di dalam jemaat beriman yang disebut sebagai orang-orang milik yang Maha Kudus. Nah, orang-orang yang milik yang Maha Kudus ini lalu berarti menjadi satu kesatuan. Misalnya di dalam kitab Daniel bab 7 ayat 18, di situ ditunjukkan siapa mereka ini. Mereka adalah orang-orang Israel yang akan mewarisi kerajaan Daud itu. Sehingga makna anak manusia di dalam kitab Daniel adalah makna kolektif. Nah, menjadi jelas di ayat-ayat berikutnya ketika dikatakan bahwa anak manusia Israel ini akan mengalami banyak penderitaan, akan diserang, akan dikalahkan, akan diinjak-injak, juga akan diremukkan. Maka unsur yang kedua dari anak manusia di dalam kitab Daniel ini adalah soal derita yang memang akan dialaminya. Memang dia adalah sosok eskatologis yang datang dari langit. Ya, tetapi pengalaman yang akan dihadapi adalah pengalaman penderitaan itu, diserang, dikalahkan, diinjak-injak, diremukkan. Hanya saja nasib anak manusia tidak berakhir pada derita dan kehancuran itu, remuk redam itu. Karena dia dalam kesetiaannya akan dibenarkan oleh Allah, akan diberi kemenangan oleh Allah. Dia akan menerima kekuasaan dan kemuliaan, menerima kekuasaan sebagai raja, dan kerajaannya itu akan berlangsung untuk selama-lamanya. Nah, berarti di dalam kitab Daniel ini meskipun ya namanya saja vision, penampakan, yang ditampilkan di situ adalah sosok seperti anak manusia yang datang dari langit, yang meskipun mengalami penderitaan, pada akhirnya dia akan dibenarkan oleh Allah, menerima kuasa dan kemuliaan. Nah, beberapa unsur refleksi di dalam kitab Daniel ini mohon dicermati, karena ini nanti banyak muncul juga di dalam teks-teks perjanjian baru kita. Ya, itu yang muncul di dalam kitab Daniel, dan ini banyak kita pergunakan di dalam perjanjian baru kita. Nah, kemudian dalam perjalanan waktu ada aplikasi Daniel 7 ini untuk Yesus. Nah, saya mengambil studi yang dibuat oleh Dale Ellison Jr. di dalam bukunya yang kita kenal, Constructing Jesus, Memory, Imagination, and History, yang diterbitkan tahun 2010 itu. Menurut Ellison, anak manusia ini menunjuk figur eskatologis yang ada di dalam Daniel 7. Jadi ketika Yesus bicara tentang anak manusia, yang menjadi referensi adalah sosok eskatologis di Daniel 7 tadi. Dikatakan sosok eskatologis karena ini kan vision, ya, di dalam kitab-kitab apokaliptik seperti Daniel selalu membayangkan suatu sosok yang akan datang pada akhir zaman, pada eskaton, dan sosok ini muncul dari langit. Dikatakan sosok seperti anak manusia yang datang dalam kemuliaannya itu dari langit. Sehingga Ellison ini mengatakan ketika Yesus berbicara tentang anak manusia, dia memaksudkan sebagai anak manusia eskatologis yang akan datang untuk menghakimi. Hanya Ellison tidak sangat menjelaskan sosok anak manusia eskatologis itu Yesus sendiri atau sosok lain. Apakah ketika Yesus bicara tentang anak manusia dan yang dimaksudkannya itu adalah sosok eskatologis, dia berbicara tentang dirinya sendiri bahwa dia adalah anak manusia eskatologis, atau Yesus berbicara tentang sosok lain, atau oleh Ellison itu disebut sebagai alter ego yang akan datang sebagai sosok eskatologis itu. Nah, Rudolf Bultmann itu pun juga dalam beberapa teks perjanjian baru menemukan dasar untuk mengatakan bahwa yang sedang dibicarakan oleh Yesus ini adalah sosok eskatologis yang akan datang,
bukan dia sendiri. Kalau Ellison itu mengatakan yang akan datang itu adalah alter egonya Yesus, ya, tidak menyebut langsung dirinya sendiri. Nah, dalam refleksi gereja, kemudian yang dilakukan oleh gereja dengan dasar-dasar pada kitab Daniel, pada teks yang kita sebut The Similitudes of Enoch, kemudian ada Esra yang keempat, anak manusia eskatologis ini kemudian diterapkan pada figur Yesus sebagai figur eskatologis yang diharapkan akan datang sebagai hakim. Ya, ketika orang membaca Daniel, orang membaca Enoch, orang membaca Esra, lalu orang menghubungkan anak manusia yang eskatologis ini dengan figur Yesus. Nah, kita mencatat bahwa pengaplikasian ini dimulai oleh Yesus sendiri, karena Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia. Hanya pertanyaan kita kemarin kan, apa yang dipahami oleh Yesus? Apa yang dimaui oleh Yesus ketika dia menyebut dirinya sebagai anak manusia? Apakah anak manusia itu pengganti kata aku seperti yang dianalisa oleh Gesa Vermes itu? Atau ketika Yesus bicara tentang dirinya sebagai anak manusia, dia mereferensi pada sosok anak manusia eskatologis yang akan datang, sebagaimana direfleksikan oleh Ellison itu di dalam tulisannya. Ataukah mungkin juga Yesus membayangkan sosok eskatologis yang lain, yang bukan dirinya, yang juga akan datang sebagai hakim. Nah, kalau kita lihat di dalam teks-teks yang kita duga itu adalah teks yang asli berawal dari Yesus sendiri, maka kita lihat Yesus menggunakan anak manusia itu untuk menyebut dirinya. Yesus menggunakan anak manusia untuk menyatakan pengenalan dirinya sebagai nabi eskatologis. Ya, kita menyadari bahwa Yesus itu hidup dalam sejarah hidupnya itu dalam gerak kenabian Israel pada zaman itu. Yesus dikenal oleh banyak orang itu juga sebagai nabi, dan Yesus menghayati hidupnya itu sebagai hidup seorang nabi. Dan dia mengasosiasikan dirinya dengan anak manusia yang akan datang. Nah, Ellison itu berusaha untuk merunut asal-usul anak manusia yang digunakan oleh para penginjil di dalam Injil-Injil kita. Dari mana itu asalnya? Dia mengatakan, Ellison ini mengatakan bahwa anak manusia itu harus menanggung penderitaan. Dan ini merupakan refleksi yang sudah muncul di dalam kitab Daniel bab 7, bahwa anak manusia itu meskipun menerima kuasa, menerima kemuliaan, tetapi dia memang harus mengalami banyak penderitaan. Dan ketika menafsirkan Daniel 7, Ellison mengatakan anak manusia ini adalah komunitas milik Allah yang bertahan dalam penderitaan, yang diwakili atau direpresentasikan oleh Yesus. Nah, ini gagasan yang untuk saya menarik, tetapi juga lalu memunculkan suatu kritik. Karena Ellison itu lalu mengatakan Yesus itu menempatkan dirinya sebagai representasi, ya, perwakilan dari komunitas milik Allah yang harus mengalami penderitaan itu. Padahal kalau kita lihat di dalam teks-teks kitab suci kita, tidak pernah muncul suatu kesan, suatu ide bahwa Yesus menjadikan dirinya sebagai perwakilan dari jemaat itu, perwakilan dari gereja, tidak pernah. Yesus justru seringkali membuat pembedaan antara dirinya sendiri dengan gereja. Oleh karena itu, kalau menurut saya sendiri, saya membaca Ellison ini, saya agak meragukan gagasan ini. Karena tidak pernah tampak bahwa Yesus itu menjadikan dirinya sebagai representasi, perwakilan dari seluruh jemaat. Tapi bisa memahami cara berpikirnya Ellison, karena Ellison kan menggunakan anak manusia dari kitab Daniel, dan di dalam Daniel sekali lagi anak manusia itu bukan satu sosok pribadi, tapi anak manusia itu adalah satu komunitas, satu kolektivitas. Nah, ketika digunakan oleh Yesus, lalu digunakan untuk menyebut dirinya, dan Ellison itu menjelaskan itu karena Yesus menjadikan dirinya sebagai representasi, perwakilan dari komunitas milik yang maha tinggi itu. Dan unsur yang ketiga adalah anak manusia itu menerima kekuasaan dan
kemuliaan. Nah, ini yang dicermati oleh Ellison. Jadi bisa disimpulkan menurut pendapatnya, anak manusia yang digunakan oleh Yesus itu mereferensi pada sosok eskatologis yang dinyatakan di dalam kitab Daniel. Ellison menyatakan sosok eskatologis itu adalah alter ego dari Yesus, tidak dirinya sendiri. Tetapi dia juga mengatakan ketika Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia, Yesus menjadikan dirinya sebagai representasi atau perwakilan dari seluruh komunitas yang disebut sebagai orang-orang milik yang maha kudus itu. Nah, ini gagasan yang menurut saya menarik, nanti bisa dibuka-buka juga, Constructing Jesus itu. Ini bisa Anda download, saya sudah mendownload itu dari pdfdrive.com, itu bisa ditemukan di situ. Lalu bagaimana kita mesti memahami gelar ini? Ya, Yesus sendiri menggunakan sebutan anak manusia untuk menyebut dirinya. Dan beberapa catatan itu sudah kita lihat, sebutan ini hanya digunakan oleh Yesus untuk menyebut dirinya, tidak untuk menyebut sosok-sosok yang lain. Dan tidak ada orang lain selain Yesus yang menggunakan sebutan ini untuk menyebut Yesus. Kita katakan kali lalu, orang lain menyebut Yesus itu Mesias, orang lain menyebut Yesus itu anak Allah, juru selamat. Tetapi Yesus menyebut dirinya sendiri anak manusia. Nah, kalau kita perhatikan dari proses historisnya, tahap-tahap historisnya, saya kok punya keyakinan bahwa pertama-tama Yesus berbicara tentang nasibnya. Ketika dia bicara tentang anak manusia, dia menggunakan sebutan itu untuk berbicara tentang nasibnya sekarang ini. Tidak untuk bicara tentang sosok eskatologis seperti yang dimaksudkan oleh Ellison tadi. Tapi sejauh saya membaca teks kitab suci Perjanjian Baru, saya punya kecenderungan untuk meyakini ketika Yesus bicara tentang anak manusia, dalam tahap yang paling awal, Yesus itu bicara tentang nasibnya. Nasib kenabian. Karena kan dia sedang menghayati hidupnya sebagai seorang nabi. Dan nasib kenabian dalam tradisi Israel itu jelas mengalami penderitaan, dianiaya, ditolak, bahkan juga mati dibunuh. Dan kalau Yesus menyadari hidupnya itu sebagai nabi, dia menghayati hidupnya dalam gerak profetik kenabian Israel, hal-hal seperti itu tidak akan pernah bisa dihindari oleh Yesus. Ya, penderitaan, penganiayaan tadi direndahkan, diremukkan sampai pada kematian itu nasib yang umum dijumpai dalam tahap-tahap kenabian Israel. Maka Yesus juga sebagai orang yang membawakan diri sebagai nabi sudah menyadari bahwa akhir hidupnya, nasib hidupnya adalah pengalaman penderitaan dan kematian. Ingat apa yang dikatakan oleh Romo Galih kali lalu bahwa tidak disebutkan di dalam prediksi itu nubuat-nubuat kematian Yesus bahwa Yesus akan mati disalib, tetapi bahwa anak manusia itu akan mati. Maka secara umum ini merupakan ungkapan-ungkapan, gaya bicara, isi pembicaraan yang bisa kita temukan di dalam tradisi kenabian Israel. Bahwa Yesus harus mengalami derita dan kematian. Bahwa ini adalah nasib umum yang akan dialami oleh para nabi Israel. Nah, kalau sedang bicara tentang derita, kematian, sampai akhirnya mati di salib, berarti dalam tahap awal penggunaan gelar ini oleh Yesus tidak ada nuansa eskatologis sama sekali. Ya, tetapi bahwa ini adalah nasib yang dialami oleh seorang nabi. Dan karena Yesus membawakan dirinya sebagai nabi, maka dia juga tahu bahwa dia akan mengalami nasib yang sama seperti yang dialami oleh para nabi itu. Nah, dalam hal ini saya memahami apa yang dipelajari oleh Geza Vermes. Ya, bahwa dalam tradisi Semit, dalam cara berbahasa Semit pada abad-abad pertama Masehi, sebutan anak manusia ini digunakan untuk mengganti kata aku. Dengan demikian kalau Yesus itu mengatakan anak manusia akan ditolak, berarti dia mengatakan aku akan ditolak. Yang disebut oleh Yesus adalah dirinya,
bukan sosok eskatologis yang akan datang pada akhir zaman nanti. Ya, dalam tahap ini saya meyakini bahwa yang namanya kitab Daniel itu belum sangat mempengaruhi cara bicara Yesus. Dia masih bicara tentang dirinya dengan kosakata, dengan cara bicara Aram pada waktu itu yang mengganti kata aku dengan anak manusia. Masih bicara sebatas pada derita dan kematian yang harus dihadapi. Dan ini tidak membutuhkan wahyu ilahi. Ini tidak membutuhkan syarat bahwa Yesus itu harus ilahi untuk memahami nasib seperti itu. Karena semua nabi Israel itu mengalami nasib seperti itu. Nah, ini tahap pertama penggunaan anak manusia oleh Yesus. Dia mengkonsentrasikan dirinya sendiri pada nasib yang akan dia alami. Dan yang dia sebut sebagai anak manusia adalah dirinya sendiri dan tidak mereferensi pada anak manusia eskatologis yang ada di dalam kitab Daniel. Nah, baru dalam tahap kemudian orang seperti Markus dan tentu adalah jemaatnya memiliki interese, minat yang khusus untuk merenungkan kembali kematian Yesus di salib dan juga kebangkitannya. Maka sebutan diri Yesus sebagai anak manusia kemudian direfleksikan secara teologis. Oleh siapa? Oleh Markus dan jemaatnya, bukan oleh Yesus. Ya, kalau penggunaan oleh Yesus itu penggunaan yang dalam tutur kata Aram pada waktu itu. Bahwa dia anak manusia akan mengalami penderitaan, akan ditolak, akan dibunuh. Tetapi kemudian apa yang dikatakan oleh Yesus tentang dirinya dengan menyebut dirinya anak manusia itu direnungkan oleh jemaat Kristen sesudah kematian Yesus, sesudah kebangkitannya, dan mulai memaknai secara baru, secara teologis anak manusia itu berdasarkan kitab Daniel. Ya, sehingga mulai kitab Daniel itu digunakan untuk memberi makna pada sebutan anak manusia yang digunakan oleh Yesus. Maka lalu anak manusia ini juga digunakan dalam tradisi awal gereja kita, tidak hanya untuk berbicara tentang kematian Yesus, tetapi juga untuk bicara tentang kebangkitannya. Tadi kan dikatakan di dalam kitab Daniel, nasib komunitas milik yang maha kudus, yang maha tinggi itu tidak hanya mengalami penderitaan, tidak hanya diremukkan, tetapi dia juga akan dimenangkan, dibenarkan oleh Allah, diberi kuasa dan kemuliaan. Nah, kuasa dan kemuliaan inilah yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk berbicara tentang kebangkitan Yesus. Nah, sampai di sini lalu dua unsur anak manusia di dalam kitab Daniel itu mulai kita lihat bahwa anak manusia itu mengalami banyak penderitaan sampai pada kematiannya, dan anak manusia itu akan diberi kuasa, diberi kemuliaan. Tetapi dalam penggunaan oleh Yesus sendiri, dalam penggunaan historisnya, Yesus tidak memaksudkan anak manusia itu sebagai sosok eskatologis, tetapi memaksudkan anak manusia itu sebagai dirinya, sebagai nabi yang memang harus mengalami banyak penderitaan. Siapa yang menghubungkan anak manusia yang digunakan oleh Yesus ini dengan Daniel? Ini adalah gereja perdana, komunitas Kristen seperti komunitasnya Markus itu. Kalau ini kita katakan, mengapa Paulus tidak menggunakan ini? Kemungkinan besar karena jemaatnya Paulus tidak menghubungkan anak manusia ini dengan Daniel. Atau komunitasnya Paulus tidak sangat itu punya concern, punya minat untuk menggunakan sebutan anak manusia. Kemana-mana Paulus itu mewartakan Yesus itu Kristus, anak Allah. Dan kalau yang diwartakan oleh Paulus bahwa Yesus adalah Kristus dan anak Allah, yang dikenal oleh jemaatnya Paulus adalah Yesus itu Kristus, anak Allah. Mereka tidak mengenal Yesus itu anak manusia, karena Paulus memang tidak menggunakan sebutan itu dalam pemberitaannya kepada bangsa-bangsa non-Yahudi itu. Nah, ini alasan mengapa Paulus atau jemaat-jemaat Paulus itu tidak menampakkan familiaritas, ya, bahwa mereka mengenal gelar ini.
Mereka tidak menggunakan ini. Tetapi komunitasnya Markus rupanya mengenal sebutan ini. Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia. Dan gelar atau sebutan anak manusia kemudian direnungkan kembali secara teologis. Dan salah satu dasar permenungan teologisnya ditemukan dalam kitab Daniel, di mana anak manusia itu mengalami penderitaan tetapi juga mengalami kemuliaan. Nah, dua unsur inilah yang kemudian digunakan oleh jemaat perdana untuk merenungkan wafat, kematian Yesus di kayu salib, dan juga kebangkitan. Ya, saya harap beberapa hal yang saya katakan ini cukup mudah untuk dipahami. Tetapi kalaupun belum, ini justru menarik minat kita, usaha kita untuk mempelajari. Tadi di awal pertemuan ini kan saya katakan apa yang ditulis oleh Moloni. Orang yang mempelajari anak manusia itu menggali lubang itu semakin dalam, dan semakin dalam orang menggali lubang itu, semakin orang tidak menemukan jalan keluar. Artinya apa? Kita terus mencari. Ya, ini juga untuk tahun ini sebutan anak manusia itu yang paling menarik minat saya. Ya, minat studi, minat pendalaman pribadi. Saya kumpulkan banyak artikel jurnal itu tentang anak manusia. Siapa yang membutuhkan itu bisa datang kepada saya untuk mengambil artikel itu. Ya, kalau saya upload di LMS juga bisa. Nanti coba saya upload beberapa artikel yang menurut saya penting untuk dipelajari. Dan pasti pokok bahasan ini akan menjadi salah satu pertanyaan di dalam ujian akhir semester, ya, tentang gelar anak manusia itu. Nah, sekarang bagaimana mesti dipahami gelar anak manusia ini? Tadi dikatakan Yesus kan menggunakan anak manusia ini untuk menyebut dirinya. Dan Daniel bab 7 itu memberi dasar-dasar bagi para penginjil untuk menampilkan Yesus yang berbicara tentang derita dan kematian. Kita ingat ya bahwa Yesus yang ada di dalam Injil itu kan Yesus yang sudah direnungkan, direfleksikan ulang oleh jemaat, oleh para penginjil, yang tidak selalu sama persis dengan Yesus yang historis. Maka kita menyebutnya Yesus historis, ada Kristus iman yang ada di dalam kitab suci, di dalam Injil-Injil kita, itulah yang disebut sebagai Kristus iman. Yesus yang sudah direnungkan, dikenal, dipahami berdasarkan iman akan Dia sebagai Mesias, anak Allah. Nah, kalau di dalam teks perjanjian baru kita, Yesus bicara tentang deritanya, bicara tentang kematiannya, maka kitab Daniel bab 7 sudah berbicara tentang hal itu. Anak manusia itu akan menderita, akan diinjak-injak, akan dirobohkan. Yang kedua, anak manusia itu akan mengalami kemuliaan, kebangkitan. Bahwa nasib anak manusia itu tidak berakhir pada kematiannya. Seperti nasib Yesus juga tidak berakhir pada salib, tetapi anak manusia itu akan dimuliakan, akan diberi kuasa oleh Allah. Dan di Daniel 7 itu tema ini menjadi tema yang sangat sentral, ya. Anak manusia itu akan menerima kuasa, akan menerima kemuliaan, akan menerima kekuasaan sebagai raja, dan kerajaannya itu akan berlangsung selama-lamanya. Nah, Injil-Injil juga menggunakan Daniel 7 ini untuk menjadi dasar teologis berbicara tentang Yesus yang dimuliakan. Dan dimuliakan kapan dimuliakan, di mana dimuliakan, dalam peristiwa salib itu. Dan Daniel 7 itu juga memberi dasar untuk bicara tentang kuasa, karena anak manusia di dalam kitab Daniel itu diberi kuasa dan kemuliaan. Dan kuasa itu sudah diberikan kepada Yesus tidak hanya di akhir zaman nanti, pada masa eskatologis, eskaton, tetapi kuasa itu sudah diberikan kepada Yesus sekarang ini, ketika Yesus masih ada di dunia. Oleh karena itu Yesus bisa mengatakan anak manusia itu punya kuasa untuk mengampuni dosa. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi bukan kuasa di akhir zaman nanti, tetapi kuasa sekarang ini. Nah, dari apa yang saya jelaskan ini, lalu kita bisa melihat benang merahnya, bagaimana gelar anak manusia ini harus dipahami. Harus kita mengerti bahwa gerak refleksi jemaat tentang Yesus itu adalah refleksi dari bawah.
yang pertama dibicarakan, dibahas oleh Yesus sendiri adalah derita dan kematiannya. Baru sesudah Yesus bangkit, lalu para murid, jemaat perdana ini merefleksikan ulang seluruh peristiwa hidup Yesus, termasuk sebutan anak manusia yang digunakan oleh Yesus. Kalau Yesus hanya menggunakan anak manusia untuk menyebut dirinya sang nabi yang harus mengalami penderitaan dan kematian, jemaat perdana akan merenungkan kembali sebutan ini misalnya berdasarkan teks-teks kitab suci. Dan teks kitab suci yang kemungkinan diambil oleh jemaat perdana, oleh para penginjil untuk merefleksikan hidup Yesus adalah Daniel 7. Ya, ketika bicara tentang Yesus sebagai anak manusia, referensi mereka adalah Daniel 7. Ya, anak manusia yang harus mengalami penderitaan sampai kematian dan anak manusia yang akan memperoleh kuasa dan kemuliaan. Nah, sesudah bicara tentang peristiwa-peristiwa hidup Yesus, lalu direfleksikanlah peristiwa kebangkitan, kemuliaan. Dan peristiwa kemuliaan itulah yang kemudian memberi kuasa eskatologis bagi Yesus. Maka geraknya adalah dari peristiwa hidup Yesus, kebangkitan, dan kemudian eskatologinya. Tidak dibalik ya, tidak dibalik seolah-olah Yesus itu sudah membayangkan yang namanya sosok eskatologis di dalam kitab Daniel, kemudian dia menyebut dirinya sebagai anak manusia dengan mereferensi kitab Daniel itu. Tetapi dari peristiwa hidup Yesus, Yesus memberitakan penderitaannya dan akhirnya Yesus memang menderita, wafat di kayu salib, lalu masuk dalam kebangkitan. Berarti dalam kemuliaan. Dan karena dia adalah orang yang dibenarkan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, dia diberi kuasa dan kemuliaan eskatologis. Kesimpulannya, renungan kita tentang anak manusia itu berangkat dari Yesus, kemudian baru ke Daniel. Bukan dari Daniel kemudian diaplikasikan pada Yesus. Ya. Dari peristiwa penderitaan itu kemudian orang merenungkan penderitaan itu, kematian di kayu salib, kebangkitan, kemuliaan, dan ini lalu itu cocok dengan yang ada di Daniel karena anak manusia itu menderita dan kemudian bangkit dalam kemuliaan. Pertanyaan lain, mengapa gelar ini tidak menjadi gelar pengakuan iman jemaat untuk Yesus? Mengapa tidak ada orang lain yang kemudian menyebut Yesus itu sebagai anak manusia? Kalau sebutan anak manusia itu sebutan yang paling dicintai oleh Yesus, disukai oleh Yesus. Saya tidak atau sekarang ini belum mempunyai pendapat yang cukup kokoh ya, tetapi saya berpikir bahwa ketika tradisi iman Kristen, iman akan Yesus ini masuk dalam alam pikir Yunani, kemanusiaan itu disisihkan oleh keilahian. Jadi ide-ide tentang kemanusiaan yang materi, yang duniawi ini pasti akan dinomorduakan. Yang diutamakan adalah roh, yang diutamakan adalah ide, yang diutamakan adalah keilahian. Bisa kita amati bahwa gelar-gelar mesianik Yesus adalah gelar-gelar keilahian, anak manusia, Kristus, juru selamat, ya, atau manusia rohani yang muncul di dalam tradisi-tradisi Yunani. Ini adalah gelar yang menampakkan keilahian Yesus. Yesus itu dari manusia itu sudah mengalami yang proses yang namanya divinisasi. Dari manusia menjadi yang ilahi. Dan semua gelar yang muncul pertama-tama dalam tradisi Semit, tradisi Yahudi, itu kan menunjuk pada figur manusiawi. Anak Allah itu tidak pertama-tama anak yang dilahirkan oleh Allah. Tetapi anak Allah adalah anak yang hidup dalam ketaatan kepada Allah. Yang dalam relasinya dengan Allah, dia adalah anak yang taat. Tetapi dalam perjalanan refleksi kemudian, anak Allah itu tidak hanya muncul karena ketaatannya, tetapi anak Allah itu muncul dari kodratnya, bahwa dia dilahirkan dari Allah. Mesias itu kan raja yang diharapkan menjadi raja seperti Daud, ya, penerus bangsa Daud itu. Tapi dalam tradisi Kristiani kemudian yang namanya Mesias itu sudah tidak cukup disebut sebagai anak Daud. Ya,
tidak cukup dia berasal dari keluarga Daud. Kalau kita membaca diskusi di dalam Yohanes bab 7 itu dikatakan kapan anak manusia datang tidak ada yang tahu. Dari mana dia datang tidak ada yang tahu. Maka sudah dihubungkan dengan figur eskatologis, sosok yang akan datang pada zaman kemudian. Nah, rupanya meskipun sebutan anak manusia itu disukai oleh Yesus, tetapi sebutan anak manusia sendiri itu tidak mendapat banyak dukungan dari jemaat perdana pada waktu itu. Mereka lebih suka menyebut Yesus anak Allah. Mereka lebih suka menyebut Yesus sebagai Kristus, juru selamat, daripada menyebut Yesus sebagai anak manusia. Mengapa seperti itu? Karena gelar anak manusia ini terlalu sempit untuk menjelaskan. Juga di dalam diskusi-diskusi kita kemarin selalu kita memunculkan ide bahwa ketika para penginjil itu menggunakan sebutan anak manusia, para penginjil mau menampakkan dimensi kemanusiaan Yesus. Nah, tentu saja jemaat perdana yang sudah mengakui, mengimani Yesus itu sebagai anak Allah, sebagai sang sabda yang menjelma menjadi manusia, tidak akan puas menyebut Yesus itu sebagai anak manusia. Apalagi kalau alam pikirnya, kultur yang ada di sekitar jemaat-jemaat Kristiani pada waktu itu adalah kultur Helenis yang lebih menomorsatukan Allah, menomorsatukan ide, menomorsatukan roh daripada manusia, materi, benda-benda, dan kenyataan realitas duniawi ini. Nah, baik teman-teman, saya sudah bicara lebih dari setengah jam dan saya kira ini bukan suatu kesimpulan atau akhir, tetapi kita masih akan mendiskusikan bahan ini dalam satu pertemuan lagi. Ya, pertemuan pada hari ini, maka silakan dilihat-lihat lagi pertanyaan paling awal. Kalau Yesus itu menyebut dirinya sebagai anak manusia, apa toh sebetulnya yang dimaksudkan oleh Yesus? Yang kedua, apakah sebutan itu sudah memuat unsur-unsur mesianologi, kristologi? Artinya ketika Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia, apakah sebutan anak manusia itu sebetulnya sudah merupakan gelar kristologi atau belum? Ataukah muatan kristologi ini baru dimunculkan oleh jemaat perdana yang merenungkan kembali Yesus yang menyebut dirinya sebagai anak Allah. Ya, ini yang nanti bisa didiskusikan dalam pertemuan kita, sehingga dalam pertemuan saya tidak akan menambah informasi-informasi yang baru selain informasi-informasi yang nanti melengkapi ya lubang-lubang pemahaman yang masih kita miliki. Nah, saya tidak berpretensi bahwa yang saya jelaskan ini akan menjelaskan segala sesuatu. Tetapi ini bagian dari apa yang tadi dikatakan oleh Moloni, bagian dari usaha kita untuk menggali lubang ini semakin dalam. Tetapi semoga kita tidak tersesat di situ, karena kita harus menjelaskan, mempertanggungjawabkan iman kita. Ya, anak manusia ini juga menjadi satu frase yang nanti harus dijelaskan di dalam tesis kristologi di ujian bakalaureat. Ya, apa artinya kalau Yesus itu menyebut dirinya sebagai anak manusia? Dan nanti apa artinya kalau jemaat para penginjil itu menyebut Yesus sebagai anak manusia? Apakah yang dipikirkan oleh Yesus itu masih sama dengan apa yang dipikirkan oleh anak manusia? Atau sebetulnya gelar ini pun sudah mengalami perkembangan makna dari satu periode ke periode yang lain. Baik teman-teman, demikian yang bisa saya sampaikan sebagai catatan akhir dari pembahasan tentang anak manusia yang nanti masih akan kita lanjutkan dalam pembahasan-pembahasan kita. Selamat belajar, sampai bertemu kembali dalam Zoom meeting kita. Terima kasih.